Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Zara Hendriani dari kelas 4N dengan NIM 2019 1435448. Hari ini saya akan membuat video keterampilan spiritual. Hai, hari ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara berwudu dengan musik. Yang pertama, kita harus membaca niat untuk berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardhol lillahi ta'ala. Yang pertama, membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali hingga ke sela-sela jari. Lalu berkumur sebanyak 3 kali. Membersihkan hidung sebanyak 3 kali. Membasuh wajah mulai dari ujung kepala mengenai rambut hingga ke bawah dagu. Hingga mengenai siku dan dimulai dari tangan kanan. Sebanyak 3 kali juga ya. Mengusap kepala sebanyak 3 kali. Mengusap kedua telinga sebanyak 3 kali juga. Dan yang terakhir, membasuh kaki sebanyak 3 kali hingga mengenai mata kaki, dimulai dari kaki kanan lalu ke kaki yang kiri. Setelah berwudu, kita harus membaca doa sesudah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Yeay, selesai. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Dianti, NIM 2019 1435556, kelas 4N PGSD, mata kuliah Kepramukaan, Universitas PGRI Palembang. Dosen pengasuh Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keterampilan spiritual. Keterampilan spiritual adalah keterampilan sikap dan perilaku seseorang pramuka yang dalam kesehariannya mencerminkan perwujudan pengalaman. 1. Kaidah-kaidah agama yang dianutnya. 2. Prinsip dasar kepramukaan. 3. Kehormatan pramuka. 4. Pancasila. Dan dalam keterampilan spiritual ini, saya akan membahas mengenai kaidah-kaidah agama yang dianutnya. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adab wanita muslimah ketika akan keluar rumah. Simak ya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana adab wanita ketika akan keluar rumah. Yang pertama, gunakan hijab yang lebar sehingga dapat menutupi dada kita, karena dada merupakan aurat. Kedua, jangan menggunakan punuk unta pada serta menggunakan rambut kita. Ketiga, gunakan gamis atau rok yang longgar sehingga tidak membentuk tubuh kita, karena itu merupakan aurat. Keempat, gunakan lengan baju yang panjang atau handsock sehingga tidak menunjukkan pergelangan tangan kita, karena itu merupakan aurat. Kelima, gunakan kaos kaki karena kaki merupakan aurat kita juga. Keenam, jangan berdandan berlebihan atau menggunakan wangian sehingga akan tercium baunya oleh yang bukan mahram kita. Baiklah, tadi adalah penjelasan tentang adab wanita muslimah ketika keluar rumah yang merupakan contoh dari kaidah-kaidah agama Islam. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kakak berada di kelas 4 MPGSD Universitas PGRI Palembang. Nah, di sini kakak ingin memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Di sini kakak akan memberikan sedikit penjelasan tentang keterampilan kepramukaan, yaitu keterampilan emosional. Oke, langsung saja. Nih, yang pertama, kita tuh harus tahu apa sih keterampilan kepramukaan itu. Nah, keterampilan kepramukaan adalah materi yang diperoleh seorang pramuka dari kegiatan yang diikutinya. Keterampilan kepramukaan menjadi bekal pengetahuan praktis yang siap dimanfaatkan sewaktu-waktu oleh anggota pramuka. Penguasaan pengetahuan keterampilan kepramukaan disesuaikan dengan golongan usia pramuka, lamanya seorang pramuka mengikuti kegiatan kepramukaan, dan kualitas pembina pramuka dalam memberikan materi tersebut. Keterampilan kepramukaan berdasarkan ranah pengembangannya dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama, keterampilan spiritual, yang kedua, keterampilan emosional, yang ketiga, keterampilan sosial, yang keempat, keterampilan intelektual, yang kelima, keterampilan fisik. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang keterampilan emosional. Nah, apa sih keterampilan emosional itu? Nah, keterampilan emosional ialah keterampilan menata dan menguasai emosi. Nah, adapun manfaat dari keterampilan emosional. Nih, yang pertama, cermat dalam menghadapi masalah. Yang kedua, bijak dalam mengambil tindakan. Yang ketiga, adil dalam mengambil keputusan. Yang keempat, sabar dalam bertindak atau penuh perhitungan. Yang kelima, tidak tergesa-gesa. Yang keenam, hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua. Nah, itulah penjelasan singkat tentang keterampilan kepramukaan atau keterampilan emosional. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junika Purnama Cahyani, NIM 2019-14-3532. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI, selaku dosen mata kuliah kepramukaan, serta teman-teman yang sudah menonton video saya. Di video ini saya akan memilih keterampilan manajerial. Nah, buat teman-teman, selamat menyaksikan videonya. Keterampilan manajerial adalah keterampilan untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan menggerakkan para bawahan agar mencapai tujuan. Bagaimana keterampilan manajerial yang harus dimiliki pengusaha? Dalam video ini, seorang pemimpin menyampaikan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan melakukan pemasaran kepada masyarakat dan melakukan endorse di media sosial. Kemudian, pemimpin memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk menyampaikan saran strategi lainnya. Pimpinan harus memutuskan strategi yang harus dilakukan dan mengajak bekerja sama untuk meluangkan waktu dan tenaga agar dapat mewujudkan tujuan utama. Jadi, dapat disimpulkan, pimpinan harus memiliki strategi manajemen dan memiliki jiwa kepemimpinan. Mungkin itu saja video yang dapat saya tampilkan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kathleen, NIM 2019-143549, kelas 4N PGSD, mata kuliah kepramukaan, dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sandi rumput, serta bagaimana cara membuat atau mentranslate sandi rumput dalam aneka sandi gerakan pramuka. Sandi rumput. Sandi rumput adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca yang dibuat berdasarkan prinsip kode Morse. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada cara penulisan.
di mana titik dan garis pada kode Morse diganti dengan rumput kecil dan rumput besar. Baik, kali ini saya tidak hanya akan menjelaskan, tetapi kita juga akan mempraktekkan bagaimana cara membuat dan mentranslate sandi rumput dalam aneka sandi gerakan pramuka. Kuncinya adalah kita harus hafal dan menguasai sandi Morse untuk mentranslate sandi rumput. Ada 2 kode dalam Morse. Yang pertama adalah titik. Titik dalam sandi rumput ini disimbolkan dengan rumput yang pendek seperti ini. Sedangkan strip di sini simbolkan sebagai rumput yang panjang. Terlihat perbedaannya. Nah, di sini sudah ada contoh kalimat dalam sandi rumput. Sekarang kita akan mentranslatekannya dalam sandi Morse. Rumput pendek diartikan sebagai titik, sedangkan rumput panjang diartikan sebagai strip. Berarti di sini kita tulis dalam sandi Morse-nya pendek titik, panjang strip, pendek titik. Di sini ada pembatas kalau di sandi rumput di strip, dan kalau sandi Morse itu kita tulis sebagai garis miring. Kita ubah menjadi garis miring. Selanjutnya titik, strip, titik. Pembatas garis miring, pendek titik, panjang strip, garis miring, panjang strip, garis miring, pendek titik, panjang strip, garis miring, panjang strip, pendek titik, panjang strip, garis miring, pendek titik, panjang strip. Titik, strip, titik adalah P, sedangkan titik, strip, titik adalah R, titik, strip adalah A, strip adalah M, titik, strip adalah U, strip adalah K, titik, strip adalah A. Itulah materi tentang sandi rumput. Sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nutami, NIM 2019143524 dari kelas 4N Prodi PGSD. Sebelum ke pembahasan video, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI, selaku pembina dari mata kuliah kepramukaan. Lalu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mau menonton video ini. Dalam video ini, saya akan mendemonstrasikan 2 cara membuat tali temali simpul jangkar. Cara yang pertama yaitu siapkan seutas tali dan siapkan benda yang ingin ditali. Di sini saya mengambil pena. Pada seutas tali, bagilah menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian lingkarkan pada benda yang ingin ditali. Jika sudah dilingkarkan seperti ini, tarik kedua badan tali hingga membentuk simpul jangkar. Lalu cara yang kedua yaitu pada seutas tali buat 2 buah lingkaran seperti ini, kemudian satukan kedua lingkaran tersebut. Jika sudah disatukan, masukkan benda yang ingin ditali ke 2 buah lingkaran yang sudah disatukan tadi, lalu tarik badan tali hingga membentuk simpul jangkar. Simpul jangkar ini
berfungsi untuk membuat tanduk darurat. Simpul jangkar ini juga bisa untuk mengikat timba atau mengikat sebuah ember. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilinda, NIM 2019143551 dari kelas 4N Prodi PGSD, mata kuliah kepramukaan, dosen pengasuh Bapak Hendra Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan keterampilan mengenal alam. Keterampilan mengenal alam ialah di mana peserta didik mampu membaca perubahan keadaan alam, tingkah laku binatang, dan cuaca dan tanaman. Bisa kita lihat ya nanti contoh-contoh dari keterampilan mengenal alam. Disimak. Keterampilan mengenal alam tentang matahari, yaitu bisa dilihat matahari terbit berwarna kemerahan yang terang bertanda cuaca baik. Keterampilan mengenal alam yang kedua yaitu sejenis tanaman. Bisa dilihat, ini tanaman daun-daunan berwarna merah. Apabila kita tumbuk, ini bisa menjadi obat luka. Ya. Lalu tempelkan kepada luka. Misalkan luka di tangan, tempelkan di tangan. Contoh mengenal alam pada binatang bisa kita lihat. Ayam akan tetap berjalan dalam keadaan hujan. Ini bertanda bahwa hujan tidak akan berlangsung lama. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai tentang keterampilan mengenal alam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dira Riani, NIM 2019143535 dari kelas 4N, mata kuliah kepramukaan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPD. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi keterampilan mengenal alam. Keterampilan mengenal alam adalah di mana peserta didik mampu membaca perubahan keadaan alam, tingkah laku binatang, cuaca, dan tanaman. Baiklah, langsung saja ke contohnya ya. Ini adalah contoh keterampilan mengenal alam. Contoh keterampilan mengenal alam pada binatang yaitu semut. Semut akan keluar dari liangnya dan berjalan mondar-mandir. Itu pertanda bahwa cuaca akan tetap membaik. Selanjutnya, contoh yang kedua mengenal alam yaitu pada tanaman, yaitu lidah buaya. Yang pertama, lidah buayanya itu kita bersihkan dulu. Selanjutnya kita ambil lendirnya, lendir pada lidah buaya. Habis sudah kita ambil lendirnya, kita nyet-nyet seperti ini. Kemudian langsung saja tempelkan kepada bekas luka yang ingin kita hilangkan, seperti contoh bekas luka yang terjadi pada tangan. Langsung tempelkan seperti ini. Tempelkan kepada luka yang kena. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai,
Selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya Stefani dengan NIM 2019-143533 dari kelas 4N Universitas PGRI Palembang dengan Prodi PGSD dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan keterampilan kepramukaan, yaitu keterampilan di bagian sosial dengan menggunakan praktek. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah keterampilan-keterampilan yang muncul atau timbul karena dorongan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut contoh keterampilan sosial di bidang keterampilan berkomunikasi antar masyarakat. Selamat menyaksikan. Iya, namanya ini di mana? Ini kok enggak? Wah, kurang tahu nih Mbak, soalnya ini di IPA, jadi belum tahu. Enggak tahu, beneran. Iya Mbak, maaf ya Mbak. Besok akan saya tanyakan lagi. Besok harusnya ditanya. Ya, apa Mbak juga? Mana kan enak tahu. Ya, yang nggak suka makan kan aku nggak beli. Oh ya, oke Mbak. Yang nggak salah ini kan Mbak. Terus apa Mbak? 10.000. Setelah teman-teman melihat video tadi, pasti teman-teman sudah tahu dong apa itu keterampilan sosial di bidang komunikasi? Ya, betul. Keterampilan sosial di bidang komunikasi yaitu berfokus kepada interaksi. Sedikit saya jelaskan ya, keterampilan sosial di bidang berkomunikasi itu apa? Keterampilan sosial di bidang komunikasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, keterampilan berkomunikasi interpersonal, contohnya bertegur sapa yang baik, menulis surat yang baik, dan menerima kritik dan saran yang membangun, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, yaitu keterampilan massa. Contohnya yaitu berpidato, menjelaskan permasalahan, dan memecahkan permasalahan, dan yang lainnya. Contoh yang ketiga, yaitu berkomunikasi dalam intrapersonal. Yang ketiga, yaitu berkomunikasi dalam bidang intrapersonal. Contohnya, mengoreksi diri sendiri, merenungkan ciptaannya yang baik dan yang akan terjadi. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu keterampilan mampu menggunakan alat-alat komunikasi. Contohnya, mampu menggunakan komputer, radio, HP, laptop, atau yang lainnya. Bisa mendownload, mengupload, menghapus, atau yang lainnya. Nah, di video yang tadi, saya telah menjelaskan atau telah mempraktekkan keterampilan sosial di bidang berkomunikasi dalam bidang interpersonal, yaitu menerima saran dari orang lain dan mampu berinteraksi dengan baik antar sesama masyarakat. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi. Terima kasih atas partisipasinya yang telah menonton video kali ini. Salam Pramuka. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pertiwi dengan NIM 2019-143544 dari Prodi PGSD, dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang problem solving. Selamat menyaksikan. Apa itu problem solving? Jadi, problem solving adalah proses mental yang terjadi ketika individu berusaha untuk mencari solusi atas suatu masalah. Apakah teman-teman mengetahui mengapa problem solving itu penting bagi setiap individu? Karena untuk mengatasi hambatan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan. Problem solving mempunyai beberapa komponen, yaitu yang pertama ada initial stage, yaitu keadaan awal dari masalah yang kita hadapi dan yang nantinya akan kita pecahkan. Dan yang kedua ada goal state, yaitu tujuan planning pada penyelesaian permasalahan di dunia. Dan yang ketiga ada the obstacle, yaitu tantangan yang menggambarkan pembatasan yang membuat individu sulit untuk memulai atau meneruskan dari keadaan awal ke tujuan. Biasanya, ketika terjadi masalah, terkadang cenderung menyalahkan orang. Dengan menyalahkan orang, kita akan berhenti berinovasi dan memiliki efek negatif. Jadi, jangan hanya fokus menyalahkan orang, tapi fokuslah terhadap solusi. Lalu, bagaimana solusinya?
Contoh kasus yaitu pelanggaran yang dilakukan saat naik kereta api. Banyak orang yang naik di gerbong kereta. Ini terjadi salah orang atau salah sistem. Yap, benar sekali, salah sistem. Dalam program solving, kita harus fokus perbaikan pada sistem. Seperti kasus tadi, maka perbaikan pertama yaitu hanya yang memiliki tiket yang bisa masuk di kereta api. Yang tidak mempunyai tiket tidak bisa masuki kereta api. Dan kereta api tidak akan berangkat jika masih ada yang naik di atas gerbong. Hasilnya, sekarang kita tidak pernah melihat lagi ada penumpang yang naik di atas gerbong kereta tersebut. Kesimpulannya adalah, ketika ada masalah, jangan fokus terhadap siapa dan kenapa, tapi fokuslah terhadap bagaimana. Karena kita tidak akan bisa merubah masa lalu, tetapi kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Saya Dewi Pertiwi, terima kasih.